Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan membawa materi tentang zakat sebagai instrumen kebijakan fiskal Islam. Di sini saya sebagai pemateri pertama yang akan bahas tentang pengertian dan fungsi zakat. Menurut terminologi syariah, zakat berarti kewajiban atas harta atau kewajiban atas sejumlah harta tertentu untuk kelompok tertentu dan dalam waktu tertentu. Kewajiban atas sejumlah harta tertentu berarti zakat adalah kewajiban atas harta yang bersifat mengikat dan bukan anjuran. Peran ganda zakat dalam mengingatkan keadilan distribusi pendapatan itu ada dua. Yang pertama, zakat berfungsi untuk mengurangi tingkat pendapatan yang siap dikonsumsi oleh segmen orang kaya atau muzaki. Oleh karena itu, pengimplementasian zakat diharapkan akan mampu mengerem tingkat konsumsinya orang kaya sehingga kurva permintaan segmen kaya tidak meningkat terlalu tajam. Hal ini pada akhirnya akan memiliki dampak yang positif, yaitu menurunnya dampak meningkatkan harga-harga komoditas. Dan yang kedua, ada zakat berfungsi sebagai media transfer pendapatan sehingga mampu meningkatkan daya beli orang miskin. Dalam hal ini diharapkan dengan menerima zakat, maka segmen miskin akan meningkat daya belinya sehingga mampu berinteraksi dengan segmen kaya. Selanjutnya, materi kedua yaitu zakat dan ekonomi makro. Berdasarkan kemampuan membayar zakat, masyarakat muslim dapat kita kelompokkan menjadi 3 golongan, yaitu yang pertama, golongan masyarakat muzaki, yaitu golongan masyarakat pembayar zakat. Yang kedua, ada golongan masyarakat non-mustahik atau non-muzaki, yaitu golongan yang bukan penerima ataupun pembayar zakat, golongan middle income. Yang ketiga, ada golongan masyarakat mustahik, yaitu golongan masyarakat penerima zakat. Dalam analisa makroekonomi, kegiatan belanja atau konsumsi merupakan variabel yang sangat positif bagi kinerja perekonomian atau disebut economic growth. Ketika perekonomian mengalami stagnasi, seperti terjadi penurunan tingkat konsumsi atau bahkan sampai pada situasi under consumption, kebijakan utama yang diambil adalah bagaimana dapat menggerakkan ekonomi dengan meningkatkan daya beli masyarakat, sehingga dapat dikatakan bahwa kemampuan daya beli masyarakat menjadi sasaran utama dari setiap kebijakan ekonomi. Baik, saya sebagai pemateri kedua akan melanjutkan materi pada poin ketiga, yaitu peran zakat sebagai instrumen kebijakan fiskal. Yang pertama, kebijakan fiskal atau yang sering disebut sebagai politik fiskal. Fiskal policy bisa diartikan sebagai tindakan yang diambil oleh pemerintah dalam bidang anggaran belanja negara dengan dimaksud untuk mempengaruhi jalannya perekonomian. Anggaran belanja negara terdiri dari penerimaan dan pengeluaran. Pada poin kedua kemudian, kebijakan fiskal adalah kebijakan yang diambil pemerintah untuk membelanjakan pendapatannya dalam merealisasikan tujuan-tujuan ekonomi. Adapun kemudian dalam Islam, kebijakan fiskal dan anggaran ini bertujuan untuk mengembangkan suatu masyarakat yang didasarkan atas distribusi kekayaan berimbang dengan nilai-nilai material dan spiritual pada tingkat yang sama. Tujuan kebijakan fiskal itu sendiri dalam ekonomi Islam berbeda dari ekonomi konvensional, namun ada kesamaan, yaitu dari segi sama-sama menganalisis dan membuat kebijakan ekonomi. Tujuan dari semua aktivitas ekonomi bagi semua manusia adalah untuk memaksimumkan kesejahteraan hidup manusia, dan kebijakan publik adalah suatu alat yang digunakan untuk mencapai tujuan tersebut. Pada poin keempat kemudian, peluang peruntukan zakat sebagai sumber pembiayaan kebijakan ekonomi fiskal dalam ekonomi Islam. Penerapan sistem zakat akan mempunyai berbagai implikasi di berbagai segi kehidupan, antara lain seperti pada poin pertama, memenuhi kebutuhan masyarakat yang kekurangan. Poin kedua, memperkecil jurang kesenjangan ekonomi. Yang ketiga, menekan jumlah permasalahan sosial, kriminalitas, gelandangan, dan pengemis. Adapun poin keempat, menjaga kemampuan beli masyarakat agar dapat memelihara sektor usaha, dengan kata lain menjaga konsumsi masyarakat pada tingkat minimal sehingga perekonomian dapat terus berjalan. Pada poin kelima, mendorong masyarakat untuk berinvestasi, tidak menumpuk supaya hartanya tidak menumpuk. Zakat memungkinkan perekonomian terus berjalan pada tingkat yang minimum karena kebutuhan konsumsi minimum dijamin oleh dana zakat. Secara ringkas, penerapan zakat sistem zakat akan berdampak positif di sektor real
dalam beberapa hal, seperti diantara lain zakat menjadi mekanisme baku yang menjamin distribusi pendapatan dan kekayaan sehingga tidak terjadi kecenderungan penumpukan faktor produksi dan pada sekelompok orang yang berpotensi menghambat perputaran ekonomi. Zakat juga merupakan mekanisme perputaran ekonomi, velocity itu sendiri yang memelihara tingkat permintaan dalam ekonomi. Dengan kata lain, pasar selalu bersedia bagi produsen untuk memberikan penawaran dengan begitu sektor real, selalu menjaga pada tingkat yang minimum terdapat perekonomian dapat berlangsung karena interaksi permintaan dan penawaran yang selalu ada. Zakat berakomodasi warga negara yang tidak memiliki akses ke pasar karena tidak memiliki daya beli atau modal untuk kemudian menjadi pelaku aktif dalam ekonomi, sehingga volume aktivitas ekonomi relatif lebih besar jika dibandingkan dengan aktivitas ekonomi konvensional. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai peluang peruntukan zakat dalam ekonomi Islam terhadap pembangunan. Nah, dalam peluang peruntukan zakat ini juga terbagi dalam dua jenis, yaitu ada dari mikro zakat dan ada makro zakat. Nah, dalam mikro zakat terbagi lagi dalam 4 bagian, yaitu yang pertama zakat dan konsumsi agregat, di mana ini dalam masyarakat akan terbagi dalam dua kelompok pendapatan, yaitu pembayar zakat dan penerima zakat. Nah, dalam kelompok masyarakat wajib zakat atau muzaki akan mentransfer sejumlah proporsi pendapatan mereka kepada kelompok masyarakat penerima zakat atau mustahik. Nah, dengan adanya zakat ini, fakir dan miskin dapat memenuhi kebutuhan dasarnya. Terus yang kedua, ada zakat dan tabungan nasional, yang dimana itu secara makro penerapan zakat akan berdampak positif terhadap tingkat tabungan nasional. Nah, zakat ini memiliki daya dorong yang mendorong orang untuk melakukan investasi. Nah, dengan alasan jika dia tidak melakukan investasi maka dia akan mengalami kerugian finansial. Terus selanjutnya yaitu yang ketiga, zakat dan produksi agregat. Nah, dalam perpajakan, zakat adalah sistem pajak yang ramah terhadap dunia usaha. Nah, zakat memiliki tarif yang rendah dan tetap serta tidak pernah berubah-ubah karena sudah diatur oleh syariat Islam. Nah, semisalnya itu zakat yang diterapkan pada basis yang luas seperti zakat perdagangan. Nah, yang keempat, zakat dan investasi. Nah, dalam investasi itu, jika kekayaan tidak diinvestasikan secara produktif, maka nilai kekayaan akan menurun dari tahun ke tahun hingga mencapai nilai di bawah nisab. Nah, dalam perekonomian itu, di mana Islam melarang riba, maka penerapan zakat memberikan insentif yang kuat bagi pemilik kekayaan untuk melakukan investasi di sektor real dalam rangka mempertahankan tingkat kekayaan mereka. Selanjutnya ada implikasi makro zakat. Nah, dalam implikasi makro zakat ini juga terbagi dalam beberapa bagian. Yang pertama itu zakat dan efisiensi zakat alokatif. Nah, di sini zakat mentransfer sebagian pendapatan kelompok kaya yang merupakan bagian kecil dalam masyarakat kepada kelompok miskin yang merupakan bagian terbesar dalam masyarakat. Nah, dalam hal ini juga secara langsung akan meningkatkan permintaan barang dan jasa dari kelompok miskin yang umumnya adalah kebutuhan dasar seperti sandang, pangan, dan papan. Kedua itu zakat, kebijakan fiskal, dan stabilisasi makroekonomi. Dalam perekonomian Islam, di mana zakat diterapkan dan
riba dilarang. Keputusan investasi menjadi bagian integral dari keputusan menabung. Nah, jika investasi tidak menjadi bagian terintegrasi dalam keputusan menabung, maka tingkat kekayaan akan menurun. Yang ketiga itu zakat dan penciptaan lapangan kerja. Yang keempat itu ada zakat dan transparansi anggaran publik. Nah, dalam transparansi anggaran publik ini, penerima zakat dimulai dari sisi penarikan zakat, penarikan dana. Nah, di sini alokasi dana yang telah diatur secara spesifik itu untuk 8 asnaf membuat zakat tidak bisa dimanipulasi untuk kepentingan lain selain prioritas penggunaan yang telah ditentukan. Terus yang kelima, zakat dan sistem jaminan sosial dalam perekonomian Islam, di mana sistem jaminan sosial itu merupakan suatu elemen yang built-in, di mana di dalam sistem tersebut berangkat dari kewajiban hak dari kelompok-kelompok dalam masyarakat yang berakar pada keimanan terhadap Tuhan. Terus yang keenam ada zakat dan distribusi pendapatan yang juga terbagi dalam 2 bagian, yaitu distribusi pendapatan fungsional dan kedua distribusi pendapatan personal, yang dimana itu pembagian pendapatan antar individu dalam masyarakat. Terus yang ketujuh, zakat dan pertumbuhan ekonomi. Dalam kontribusi zakat tersebut untuk pertumbuhan ekonomi itu sendiri, baik jalur permintaan agregat maupun dari penawaran agregat, itu dampak positifnya pada konsumsi dan investasi secara jelas itu dapat menaikkan permintaan agregat dalam perekonomian. Selanjutnya, prospek dan tantangan pengelolaan zakat. Penduduk Indonesia yang sekitar 220 juta jiwa dan hampir 80% penduduknya beragama Islam itu menggunakan perhitungan dengan pendekatan PDB Indonesia yang merupakan hanya mengambil 2,5% dari PDB yang didapat. Menurut Menteri Agama Said Akil Munawar, mantan Menteri Agama, itu potensi zakat di Indonesia per tahunnya mencapai 7,5 triliun rupiah. Nah, sedangkan itu hasil survei dari Pirak, potensi dana zakat pada tahun 2007 itu sebesar 11,5 triliun rupiah, yang dimana naik hampir 2 kali lipat dari hasil survei dari tahun 2004 yang hanya mencapai 6,1 triliunan rupiah. Nah, dalam penelitian ini juga merupakan fakta yang menarik yang menunjukkan bahwa Badan Amil Zakat dan Lembaga Amil Zakat itu agaknya masih bukan menjadi pilihan utama masyarakat dalam menyalurkan zakatnya. Nah, survei pada tahun 2007 itu menunjukkan bahwa hanya 6% dan 1,2 responden yang menyalurkan zakatnya ke Badan Amil Zakat dan Lembaga Amil Zakat, sementara sebagian besar responden itu lebih memilih untuk menyalurkan zakatnya kepada masjid atau panitia khusus di dekat rumah mereka, yang berarti realisasi dana zakat oleh Lembaga Amil Zakat ini hanya 7,2% dari potensi zakatnya nasional. Teman-teman, adapun dari kesimpulan dari rangkaian materi yang kami paparkan berikut, dari kesimpulan tersebut, zakat merupakan sangat berpeluang yang dapat dijadikan kebijakan fiskal sebab memenuhi persyaratan untuk menjadi kebijakan fiskal yang dapat dilihat dari fungsi dimainkan oleh zakat, yaitu sebagai alat redistribusi pendapatan dan kekayaan, yang dimana zakat juga sebagai stabilisator perekonomian dan zakat juga sebagai instrumen pembangunan dan pemberdayaan masyarakat duafa, yang dalam hal ini juga zakat sebagai fungsi alokatif.